komersialisasinya. Dari mana menghidupi kebutuhan semua tenaga pendidik? Ya, pada prinsipnya begini, dalam kita di bidang pendidikan ini mengambil aspek manfaat, apakah itu keuntungan, itu boleh, tapi secara wajar. Tapi sekarang kecenderungan yang muncul adalah pada usaha. Pak Iqbal, zaman pendidikan pesantren sekarang, pas pendapat pernah disampaikan Ustaz Marwan tadi. Jelas pendidikan pesantren kami jauh berbeda dengan pesantren dalam yang saya rasakan ya. Pokoknya hari ini saya melihat pesantren-pesantren ataupun pendidikan-pendidikan Islam yang ada semuanya berbasis bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Lantak Lawak. Kali ini momennya kita membicarakan masalah santri, karena kebetulan hari ini adalah Hari Nasional Santri Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita bincang-bincang dengan para ex santri yang sekarang sudah agak tua-tua lah ya. Jadi ini santrinya berbeda dengan santri modern dengan santri yang lama. Nah, di sini hadir dan mereka ini adalah sahabat-sahabat saya ya di pesantren dulu ya. Di sini ada Ustaz Marwan. Assalamualaikum Ustaz Marwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Ustaz Marwan? Sehat. Kemudian yang kedua di sini ada Ustaz Iqbal. Apa kabar Ustaz Iqbal? Alhamdulillah. Nah, ini kan hari santri nih. Apa nih pendapat ustadz-ustadz semua di sini? Terutama Ustaz Marwan, Ustaz Iqbal, pendapat Anda tentang Hari Santri Nasional. Siapa dulu? Ya. Alhamdulillah, pada Hari Santri tahun 2021 ini, tanggal 22 Oktober, kita diberikan oleh pemerintah satu hari yang istimewa untuk santri-santri yang sebenarnya memiliki kiprah yang sangat luar biasa untuk negeri ini. Ya. Para santri turut serta dalam memerdekakan negeri kita ini, Republik Indonesia, dan kiprah yang luar biasa, yakni dari segi dakwah juga santri yang berkecimpung di dalamnya. Dan tentunya harapannya bahwa dengan Hari Santri Nasional ini santri semakin berkembang dan lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa dalam segala aspek bidang, tidak hanya dalam segi agama, tapi diharapkan juga dalam segi bidang umum lainnya. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Hari Santri ini, semangat santri untuk terus menggali potensinya menjadi manusia dan insan yang sempurna bagi nusa bangsa serta agama. Oke. Kalau Ustaz Iqbal, bagaimana Ustaz Iqbal memaknai Hari Santri Nasional ini? Ya, kalau saya ini yang saya paling benci dari dulu seperti inilah. Kalau saya menjadi pembicara kedua, Ya. itu pasti pembicara pertama itu membahas semuanya semua. Jadi apalagi mau saya omongkan? Jadi Yang maksud saya Anda yang jelas saya bangga lah menjadi santri. bangga menjadi santri ya? Ya. Jadi santri itu adalah cerminan bangsa. Ya, santri itu adalah garda terdepannya negeri ini. Ya, jadi berbanggalah menjadi santri dan mantan santri. Dunia pendidikan sekarang cenderung lebih kepada komersialisasi pendidikan. Ya, itu kan hal yang wajar. Sekarang kalau gini lah, kalau pendidikan baik itu umum maupun pesantren tidak ada komersialisasinya, dari mana menghidupin kebutuhan semua tenaga pendidiknya? Ya, pada prinsipnya begini, dalam kita di bidang pendidikan ini mengambil aspek manfaat, apakah itu keuntungan, itu boleh, tapi secara wajar. Tapi sekarang kecenderungan yang muncul adalah pada pesantren itu menciptakan nuansa pendidikan yang super mewah, seolah-olah hanya bisa dimasuki oleh
kalangan orang tua yang mampu, Ya. sementara mereka yang kurang mampu tidak akan memiliki jalur untuk bisa mendapatkan sarana nuansa pendidikan yang super mewah itu, padahal secara aspek Ya mungkin karena super mewah itu kan mungkin dari aspek katakanlah fasilitas ya. Nah, makanya pesantren sekarang dengan pesantren kita dulu kan berbeda. Jadi tingkat ekonomi sekarang juga berbeda. Jadi ya mungkin di zaman kita dengan sekian rupiah, katakanlah 2 juta, itu saat itu mungkin super mewah. Tapi kalau dibandingkan nilai rupiahnya di saat sekarang, ya cukup, sekarang pesantren juga cukup nilainya cukup besar ya. Karena apa? Fasilitas yang mereka tawarkan ya, sehingga anak ini menjadi anak yang berguna untuk ketika dia keluar dari pesantren. Makanya itu tadi kecenderungan kalau dulu pendidikan pesantren itu yang dihadirkan itu adalah adanya kiai, adanya masjid, adanya tulab atau santri yang datang untuk mencari ilmu. Tapi dalam sekarang ini target para pendidik atau pengusaha pendidikan, targetnya bukan untuk menjadikan umat ini menguasai ilmu agama, tapi targetnya adalah bisnis oriented, sehingga bisnis oriented ini menyebabkan bias dalam upaya menghasilkan santri yang seperti yang diharapkan. Jadi yang nampak sangat menonjol sekarang adalah pihak pendidik atau pesantren itu sangat membutuhkan kehadiran santri yang datang belajar, membayar, dibandingkan dengan dahulu pendidikan itu hadir adalah karena kebutuhan umat untuk ilmu, sehingga mereka sang kiai pun walaupun dia tidak memiliki kemewahan dalam segi finansial, tapi ilmunya itu menjadi ilmu yang seperti Ustaz Iqbal katakan tadi, ilmunya itu karena diberikan secara ikhlas. Yang mau belajar silahkan datang, membayar dengan kemampuannya, ada yang bayar dengan makanan pokok, ada yang membayar dengan uang, ada yang bayar dengan tenaga untuk mengelola ladang Pak Kiai dan lain sebagainya. Tanggapan Ustaz Iqbal, zaman pendidikan pesantren sekarang, pas pendapat akan disampaikan Ustaz Marwan tadi. Pendapat. Yang jelas pendidikan pesantren sekarang jauh berbeda dengan pesantren zaman dulu. Yang saya rasakan ya. Pokoknya hari ini saya melihat pesantren-pesantren ataupun pendidikan-pendidikan Islam yang ada semuanya berbasis bisnis. Nah, itu hal yang wajar kalau berbasis pada bisnis. Boleh bisnis, tapi jangan kelewatan. Nah, Kan kesian. dari tim pengajar kira-kira dengan jumlah yang cukup besar, apakah misalnya pengajarnya, apakah itu sudah berbobot dengan nilai jumlah yang besar? Kalau saya rasa pengajar zaman sekarang ini tidak pantas jadi pengajar. Kenapa? Begitu mereka menamatkan kuliahnya, dia belum ngerti ini cara mendidik anak. Saya lihat sekarang pengajar-pengajar sekarang, pokoknya mereka hanya mengharapkan untuk mendapatkan duit. Istilah santri kayaknya perlu diubah menjadi talib atau tulab. Tapi kan ini sudah bertahun-tahun kata Ya, saya. ini istilahnya Beneran daging. pendapat saya. Nah, kalau bisa diganti dengan namanya Hari Tulab Nasional. Pak Menteri, tolong ya diganti dengan hari tulab. Ini Bisa, saran saya, bisa. Hari Tulab. Tapi kan itu kan proses Ya, ya, proses. ya. Karena kata santri itu sudah bertahun-tahun Ya. ya, semenjak zaman penjajahan juga kata santri sudah. Ya. Nah, kalau Ustaz Iqbal, apa memaknai Hari Santri Nasional ini? Saya pribadi kalau memaknai arti dari santri ini sendiri, ya masing-masing orang punya arti masing-masing. Iya. Saya punya hak juga kalau. Iya, iya. Kalau saya Anda memang punya hak, pokoknya banyak hak Anda. Apa image santri di
mata dunia sekarang? Image santri ya. Kalau bicara tentang image santri sebenarnya masih relatif cenderung baik. Baik. Karena santri lebih dikenal dengan mereka yang Tapi kan belajar ada agama. stigma-stigma yang lain, sudut pandang yang lain. Santri itu penuh katakanlah pengajaran yang kekerasan, kemudian juga banyak hal-hal yang kita lihat banyak ya, pelecehan-pelecehan juga banyak. Nah, ini kita bukan membicarakan hal yang jelek ya, tapi ini bagaimana metode pondok pesantren itu yang benar-benar seperti zaman kita dulu ya, artinya benar-benar lurus dalam memberikan pengajaran. Perasaan saya zaman dulu pun Anda sudah suka pegatung. Ini kan mempengaruhi ya nama besar santri. Karena ketika kita keluar dari pondok pesantren, berlabelkan santri itu kan di masyarakat itu cukup berat. Ya, padahal mereka masih ya katakanlah tamat SMA ya sama. Tapi kan karena dia berbeban santri, orang masyarakat itu melihat menjadi harapan di lingkungannya. Saya ini tapi sekarang kenyataannya tidak juga gitu. Mas, ini saya potong. Dulu ya, kalau santri berhadapan sama masyarakat, apalagi sudah tamat, memang betul saudara bilang, bahwasanya tingkatan ini kan SMA. Ya, Tapi kalau yang tamat pesantren, begitu dia keluar, ya, walaupun dia tamat dengan SMA, itu jauh berbeda. oke, secara kualitas ya. Artinya mereka kan masih muda, yang penuh katakanlah duduk sana duduk sini. Nah, berlabel santri itu kan berat ya. Untuk mereka melakukan hal itu beda dengan yang tamatan SMA, ketika mereka duduk sana duduk sini, bahkan mereka tidak ada beban. Nah, ini siap nggak para santri menghadapi hal-hal seperti ini semuanya? Nah, ketika dia selesai masa kuliah, persaingan mereka untuk mencari kerja itu apa namanya ya, cukup dipandang sebelah mata lah dibandingkan yang latar belakang SMA-nya umum gitu. Kalau itu mungkin begini. Jadi kita harus sadari bahwa pendidikan pesantren Padahal kan di pesantren kan diajarkan secara organisasi, secara hubungan manusia. kalau untuk ini ilmu yang diberikan dalam pesantren terkait dengan Oke, yang terakhir, apa pesan yang mendalam selama pesantren? Ustaz Iqbal, yang tidak pernah lupakan sampai saat ini. Kamu dulu tergila-gila sama saya. Amin. Itu dia sahabat-sahabatku ya. Jadi dinamika pendidikan juga harus diperhatikan, dan kebutuhan santri dan kesuksesan santri juga tergantung pada dari metode pengajaran di pesantren. Dan saya juga punya pengalaman di pesantren, yaitu dibotakin karena ketahuan merokok. Nah, itu dia pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Di samping itu juga Berarti metode pelajarannya. pengalaman rutin ada juga. Baik, itu aja teman-teman, sahabatku dan sahabat-sahabat yang masih santri sekarang. Belajarlah Anda dengan fokus, semangat, karena di zaman Anda di saat ini penuh tantangan yang luar biasa. Itu aja dari saya. Selamat Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.